called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I found you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Shalom, selamat pagi teman-teman. Ibadah minggu ini masih tetap sama ya, beribadah di rumah masing-masing karena keadaan masih belum mendukung untuk kita bertemu secara langsung. Tapi kita harus tetap semangat untuk bangkit dan menyatakan kemuliaannya. Karena kita umat pilihannya yang harus berdiri untuk bangsa ini, mari kita bersama-sama memuji Dia, bukan bangkit. Mari kita merenungkan apapun yang telah kita lakukan itu benar-benar menyenangkan atau menyakiti hati orang-orang di sekitar kita terlebih Tuhan. Manusia memang tidak luput dari dosa, tapi kita harus benar hidup di dalam Tuhan, berakar dan berbuah. Mari kita berdoa menghapus segala dosa kita. Ya Tuhan, terima kasih atas perbuatan ini. Kau telah menyertai semuanya di bumi sampai hari ini. Ya Tuhan, tolong ampunilah segala dosa kami pada kami lakukan dalam seminggu ini. Ya Tuhan, hanya Kau yang bisa mengampuni segala dosa kami. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kuserahkan doa ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terimalah berita anugerah ini bagi kita semua yang terambil dalam Mazmur 128 ayat 1. Bunyi, nyanyian ziarah berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut ialah yang ditunjukkannya. Dan petunjuk itu baru yang terambil dalam kitab Filipi 2 ayat 2-4.
bunyi, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Sebagai respon menuju hidup baru dan berita anugerah yang sudah kita terima tadi, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah. Mari kita pujikan, selalu bersyukur. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk kita dapat fokus. Ingat teman-teman, firman Tuhan tidak hanya didengar, tapi direnungkan dan yang paling penting dilakukan, agar kita dapat memancarkan kasih Allah. Mari kita pujikan jadi seperti ini.
Shalom rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak setiap kita untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon rahmat-Mu, memohon kemurahan-Mu, memohon hikmat daripada Engkau, supaya di dalam waktu ini adalah waktu yang berarti, yang berharga bagi kami, untuk kami dapat meneliti kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami kesanggupan, supaya kami bukan saja mengerti, merenungkan baik-baik, lebih daripada itu kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dan biarlah hati kami sungguh tertuju kepada Tuhan, yang akan membentuk kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu agar dapat menguraikan firman Tuhan dengan tepat, dengan benar, dengan jelas, dan penuh tanggung jawab. Inilah doa kami ya Bapa, kami menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu siapa yang dapat bermegah. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24. Mari kita membuka di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Berfirmanlah Tuhan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Rekan-rekan, tema kita bulan ini berkaitan dengan ibadah. Pertama-tama saya mulai dengan pengertian ibadah. Sebagai titik pijakan tema kita, siapakah yang dapat boleh bermegah? Rekan-rekan, saya mulai di dalam pengertian ibadah, yaitu di dalam bahasa Yunani, ibadah itu diterjemahkan sebagai latreia. Dan di dalam bahasa Ibrani, terjemahan bahasa Ibrani Perjanjian Lama, yaitu diterjemahkan dengan kata abodah. Nah, abodah dan latreia ini juga mempunyai pengertian yang sama dengan bahasa Arab, yaitu abad. Latreia, abodah, abad mempunyai pengertian yang sama walaupun dari 3 bahasa yang berbeda. Yunani, Ibrani, dan juga Arab. 3 kata ini pengertiannya satu, yaitu mengabdi. Nah saudaraku, kata mengabdi ini berarti berasumsi bahwa siapa yang mengabdi dan juga mengapa kita mengabdi dan kepada siapa kita mengabdi. Siapa mengabdi? Tentu seorang yang berhutang budi kepada orang lain. Dan mengabdi kepada siapa? Seorang yang pernah melakukan kebaikan bagi orang tersebut. Nah saudaraku, saya langsung to the point. Siapa yang mengabdi? Kita yang mengabdi. Kenapa kita mengabdi? Kita mengabdi kepada Allah karena Allah sudah berbuat baik kepada setiap kita. Kebaikan Dia tidak diukur dari perbuatan baik kita, atau diukur dari situasi yang baik atau keadaan yang buruk. Tetapi kebaikan Tuhan sudah dari sononya, sudah dari sananya, sudah dari kekal sampai kekal. Allah itu adalah Allah yang baik. Dia memelihara kita dari kita dalam kandungan sampai kelahiran, sampai detik ini Allah itu baik. Oleh karena itu saudaraku, istilah mengabdi ini sangat menarik sekali, mengantar kita untuk datang beribadah, menyembah siapa? Menyembah Allah kita. Kenapa? Karena kita berhutang kepada Allah kita. Hutang apa? Hutang kebaikan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai pengabdi yang datang kepada Allah yang layak dihormati karena Ia sudah melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupan kita.
Nah saudaraku, kebaikan dan kebenaran yang paling besar yang pernah ia lakukan, yaitu memenangkan kita dari kuasa maut. Maut berbicara tentang kematian. Dan Alkitab di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 mengatakan upah dosa ialah maut. Ini artinya saudaraku, tidak seorang pun yang dapat bermegah, dirinya tidak dapat bermegah karena dia adalah orang yang berdosa. Saudaraku, saya dan saudara adalah orang-orang yang berdosa. Problemnya, kalau kita lihat sesuai yang kita baca di dalam Yeremia, mereka berada, atau bangsa Israel sedang berada di dalam problem besar. Bukan saja mereka di dalam masa pembuangan, tetapi problem bagi bangsa Israel adalah di dalam ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Yaitu dosa, mereka menyembah Baal, bahkan mereka meninggalkan Taurat. Setelah mereka fokus kepada Baal, mereka meninggalkan aturan Tuhan, mereka meninggalkan perintah daripada Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka. Orang Israel selalu diwanti-wanti oleh Tuhan, padahal Tuhan bilang, aku adalah Allah yang cemburu, I am that I am. Aku tidak mau kalau engkau menyembah ilah lain. Maka Allah selalu berpesan kepada pemimpin-pemimpin bangsa Israel, seperti nabi-nabi, seperti hakim-hakim, bahkan raja-raja. Allah mengatakan, jangan pernah kawin campur. Kalau kawin campur, pasti engkau akan menyembah Allahnya ilahnya mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi bangsa Israel, mereka tegar tengkuk kepala batu, mereka menyembah Baal. Mereka meninggalkan aturan yang pernah Musa tulis kepada bangsa Israel atau nenek moyang mereka. Saudaraku, selain Allah Yahweh, tidak ada Allah lain. Tetapi Israel menyembah Baal. Bahkan mereka meninggalkan perintah Allah. Saudaraku yang terkasih, menyembah Baal plus meninggalkan Taurat, ini sama dengan dosa. Yang tadi awal saya sudah katakan bahwa upah dosa ialah maut. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saya tunjukkan buktinya. Di dalam ayat yang ke-13, Yeremia pasal yang ke-9 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku, tidak mengikutinya, melainkan mengikuti apa, saudaraku, kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal, seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sudah jelas bahwa mereka bukan mengikuti Allah Yahweh, tapi mereka mengikuti para Baal. Yang diajarkan oleh siapa? Diajarkan oleh nenek moyang mereka. Saudara, ini bangsa pilihan, yaitu Israel, yang paling disayang oleh Allah sendiri, tapi mereka meninggalkan Allah. Saudara, mereka menyembah Baal, mereka meninggalkan aturan yang Musa pernah tuliskan kepada mereka. Ini sama dengan dosa. Nah, setelah orang berbuat dosa, harusnya kalau orang yang dipilih oleh Allah, umat kesayangan Allah, setelah mereka melakukan dosa, mereka sadar. Harusnya orang di dalam Tuhan, dia sadar, tetapi tidak, saudaraku. Mereka tidak bertobat. Nah, ini menjadi problem yang terus-menerus lahir dan hadir, berkembang biak di dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara, saya mencatat ada 5 kata atau 5 kali kata bermegah di situ. Di dalam bahasa Ibrani, ini memakai kata yang sering kita jumpai, halal. Halal artinya memuji-muji, menyanyikan, atau diterjemahkan lain. Kalau saudara lihat baik-baik di dalam terjemahan asli bahasa Ibrani itu, kata halal bisa memuji-muji, menyanyikan, puji-pujian, haleluya. Artinya kata bermegah atau halal ini ditujukan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi saudaraku, ada hal yang penting yang akan kita lihat lebih dalam lagi tentang kata halal ini. Konsep ini yang tadi saya sudah katakan digunakan untuk memuji Tuhan.
Tetapi yang menjadi problem adalah kata halal untuk memuji Tuhan ini digunakan atau ditujukan untuk kepentingan manusia. Ini berbahaya. Artinya, kalau kita pakai halal untukku atau memuji-muji, bermegah diriku yang paling hebat, yang paling utama, aku yang prioritas, aku yang paling unggul, bukan Tuhan, maka waktu kita melihat orang lain itu menjadi orang yang kecil. Kita menjadi orang yang besar, orang yang paling hebat, yang paling superior, yang tidak terkalahkan, saudaraku. Bahkan Tuhan pun kita bisa geser. Karena kita bermegah untuk diri kita, atau halal untuk diri kita. Nah, penyalahgunaan kata ini dilarang sebanyak 3 kali, saudaraku. Penyalahgunaan kata halal dilarang sebanyak 3 kali. Dikatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Saudaraku, orang biasa sombong karena apa? Merasa diri pintar, merasa diri paling smart dari orang lain. Orang sombong biasa karena ininya, pintar. Yang kedua, kata halal yang dilarang di dalam ayat 23 ini, jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Biasa kalau orang bukan saja pintar, tapi orang yang ototnya kuat, yang hebat, dia bisa pukul orang, dihancurin orang dengan ototnya. Dia merasa halal bagi dirinya, bermegah, memuji dirinya, paling hebat, paling bisa. Dan berikutnya, saudaraku, dikatakan, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah, saudaraku, biasanya orang bermegah bukan hanya karena bijaksana, bukan hanya karena kuat, tetapi orang yang biasa sombong itu karena dia punya uang, kaya, punya kekayaan. Alkitab mengatakan, jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Saudaraku, ini kaitan dengan ibadah. Waktu kita duduk beribadah bersama dengan orang-orang di samping kiri kanan, kita jangan menganggap diri kita paling pintar. Waktu dengar khotbah kita sudah menganggap, oh kita paling hebat, kita sudah tahu apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Jangan juga kita menjadi orang yang paling kuat. COVID-19 itu remeh, virus yang remeh. Aku kuat kok, aku sehat kok. Saudaraku, kita merasa diri paling kuat. Bahkan kalau kita sudah pegang uang, baru naik mobil A atau mobil B, untuk umpama kita baru naik mobil Mercy atau BMW, kita menganggap diri kita sudah paling kaya, sudah orang lain, wah, nomor 2. Saudaraku, tidak. Kata halal ini digunakan bukan untuk diri kita. Kata halal ini digunakan untuk Tuhan, memuji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 kata yang dilarang di dalam ayat 23, tapi ada 2 kata yang diperbolehkan di dalam ayat 24. Boleh bermegah dalam konteks memahami. Memahami di sini memakai bahasa Ibrani dengan diterjemahkan dengan kata sakal. Tadi memuji, menyembah itu halal, ini sakal artinya berakal budi. Kita boleh bermegah asal kita berakal budi, sakal. Dan kita juga boleh bermegah di dalam konteks mengenal. Di dalam bahasa Ibrani memakai kata yada. Yada artinya kita sadar, menyadari siapa diri kita, menyadari siapa Allah kita, menyadari orang lain seperti apa. Sehingga penggunaan kata halal ini tepat di dalam ayat 24. Halal itu boleh, asal gunakan dengan akal budi, sakal itu, atau digunakan dengan yada atau menyadari dirinya. Ayat 24 dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut, bahwa ia sakal dan yada, memahami dan mengenal aku. Nah, ini penting saudaraku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu disukai. Demikianlah firman Tuhan. Disukai apa? Disukai oleh
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita lihat bahwa penggunaan kata halal ini sangat tepat di dalam ayat 24. Memahami, mengenal bahwa Tuhan itulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenarannya. Dan semua yang kita lakukan kalau dengan pemahaman yang benar, pengenalan yang benar akan Kristus atau Tuhan kita, disukai oleh Allah. Saudaraku, suatu ketika perbincangan antara emas dan juga tanah, di suatu hari mereka berbincang. Emas berkata kepada tanah, coba lihatlah dirimu. Kamu itu kelihatan suram, kelihatan lemah. Apakah kamu memiliki cahaya yang mengkilap seperti aku? Dengan bangga, dengan kemegahan dirinya, emas mengatakan itu kepada tanah. Tapi tanah menjawab, lihat, aku tahu diriku. Aku tahu kemampuanku. Tanah menggeleng-gelengkan kepalanya dan menjawab, aku bisa menumbuhkan bunga dan buah. Aku bisa menumbuhkan rumput dan pohon. Aku bisa menumbuhkan tanaman dan yang lainnya. Apa kamu bisa? Emas? Emas tidak bisa menjawab apa-apa. Saudaraku, apa yang dapat kita bagikan bagi sesama? Di dalam kehidupan ini banyak orang seperti emas. Terlihat berharga, terlihat sok-sokan, menyilaukan, namun saudaraku tidak bermanfaat bagi sesama. Dia sukses untuk dirinya sendiri. Dia sukses di dalam karir. Banyak harta kekayaannya. Rupawan di dalam paras. Tapi bermegah di dalam kemegahannya sendiri untuk dirinya. Tapi orang ada juga yang seperti tanah. Terlihat biasa. Tetapi dia rendah hati. Dia tidak bermegah. Tetapi dia suka menghasilkan sesuatu. Artinya membantu orang lain. Seorang makna yang dapat kita tarik adalah kalau kita hidup bertumbuh di dalam Kristus, maka kehidupan kita bukan untuk kemegahan diri kita, tapi untuk kemuliaan namanya. Saudaraku, sebelum saya menutup renungan kita pada saat ini, saya mengajak kita melihat ada 8 sikap dalam ibadah. Yang pertama, saudaraku, adalah orang yang hack. Orang yang hack atau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ada memotong. Saudaraku, biasanya orang yang hack atau hacker ini pas ibadah dari awal puji-pujian sampai doa syafaat sebelum firman dia tidur. Nanti pas mulai khotbah baru dia mulai dengar firman Tuhan. Setelah khotbah dia tidur lagi. Saudara, ini yang hack namanya. Potong ibadah, khususnya bagi dia ibadah itu hanya firman Tuhan. Ini salah. Tetapi ada tipe yang berikutnya, kedua, yaitu hear. Dia adalah seorang yang mendengar firman Tuhan. Dia adalah seorang yang mendengar waktu pemimpin pujian membacakan ayat Alkitab atau menyampaikan sesuatu atau mengajak sesuatu kepada jemaat. Dia mendengar dengan baik. Dari awal hingga pada akhir. Yang berikutnya, ada enggak orang yang datang ke gereja dengan hate, dengan kebencian? Dia tahu musuhnya duduk di mana, dia sudah cari tempat duduk yang menghindar dari musuhnya. Satu gereja, saudara, satu kepengurusan, sama-sama aktivis, tapi ada kebencian. Tapi saudaraku, ada orang yang datang dengan hati, heart. Dia datang sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan. Dia terus mengkoreksi dirinya. Dia mencari Tuhan.
melihat di mana kelemahannya dan apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu diperbaiki. Berikutnya, saudaraku, half. Half ini, saudaraku, artinya setengah. Jadi dia ikut ibadah dari awal, di tengah-tengah tiba-tiba dia potong sendiri dan dia pulang. Separuh dia suruh pulang. Atau enggak, dari tengah dia baru datang, habis itu dia selesaikan ibadah itu. Tapi dia baru datang di tengah-tengah ibadah. Umpama ibadah jam 9. Dia baru datang jam 10, saudara. Atau jam 10 kurang. Setengah 11 ibadah selesai, ya pulang. Ini half. Tapi ada juga yang honor. Dia datang sungguh-sungguh menyembah Allah. Waktu menyanyi sungguh-sungguh, dia menyanyi dengan sungguh-sungguh. Pada saat dia berdoa dengan penuh pergumulan. Pada saat dia mendengarkan firman Tuhan, dia menghormati kepada firman Tuhan. Yang berikutnya, yaitu humiliate. Humiliate-nya adalah artinya menghina. Orang ini, aku lihat aja dia sudah jijik. Datang ibadah kok bau. Kok gini ya tampilannya. Dah hormati orang, dah hormati Tuhan, datang kok pakai sandal. Kok gini ya gayanya? Jadi saudaraku, banyak lebih condong kepada menghina orang lain daripada melihat diri. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada orang juga yang humble. Dia datang untuk apa? Dia datang beribadah untuk menyembah Tuhan. Dia datang dengan menyerahkan dirinya yang penuh dengan keterbatasan untuk menyembah Allah, Yahweh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kira firman Tuhan ini menolong setiap kita, mengkoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita. Bukan untuk bermegah bagi diri kita, tapi bermegah bagi kemuliaan nama Tuhan. Halal itu dipakai bukan bermegah karena kebijaksanaan kita, bukan bermegah karena kekayaan kita, bukan bermegah karena kekuatan kita. Tapi ingat, kita harus menyadari dan memahami sakal dan yada. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau. Kami memohon ampun jikalau sekian lama kami menjadi penyembah-penyembah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami halal atas diri kami. Kami bermegah atas diri kami yang sombong dengan kekuatan kami, akal budi kami, dengan kepintaran kami, dengan kekayaan kami. Ampuni kami Tuhan, supaya kami boleh terus mengkoreksi diri kami, melihat orang-orang di samping kiri kanan adalah mitra kerja Allah yang menyembah Tuhan, menikmati Engkau setiap hari di dalam penyembahan kepada Engkau Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan sekalian. Spirit, lead me where my trust is